والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya pada dars al-khamisa asyara, ad-darsu al-khamisa asyara, pelajaran yang ke-15 pada jilid yang ketiga. Terakhir pembahasan tentang asyarat wal jawab, jadi tentang syarat dan jawabnya, jawab syarat. Dan walhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang asyarat dan jawab tersebut ya. Untuk pertemuan kali ini insyaallah melanjutkan pembahasan pada daras tersebut, tapi pada bab yang berbeda. Artinya tidak lagi membahas tentang syarat dan jawab syarat, tetapi pembahasan yang lain, bab atau pasal yang lain ya. Di halaman 127 ya. 127. Yang bawah, bagian yang bawah ada bintang ya. Disebutkan di situ satu kalimat, kam marratin qulta liha kadza ya. Jadi sesudah ada tamrin pada halaman tersebut ya, ada tamrin 4, tamrin 5, tamrin keempat, tamrin kelima pada pembahasan sebelumnya. Kemudian sesudah itu di bawahnya ada bintang atau bunga itu ya. Ada tanda itu ya, simbol itu di kanan. Kemudian sesudahnya ada satu contoh kalimat dalam kurung, kam marratin qulta li hakadha ya. Penulisannya diakhiri dengan tanda seru ya. Jadi apa? Mengucapkannya, intonasinya, nada mengucapkannya juga disesuaikan ya. Dengan tanda seru berarti agak meninggi ya. Kamaratin qulta liha kadza, seperti itu ya. Kamaratin ya. Perhatikan di sini ada kam, kemudian diikuti ism setelahnya yang keadaannya majrur. Kam marratin, marratin ini majrur ya dengan tanda kasrah ya. Kam marratin qulta li hakadza ya. Artinya betapa banyak ya, betapa banyaknya engkau mengatakan padaku seperti ini ya. Jadi apa? Di situ tidak mengandung makna pertanyaan ya, tapi apa? Semacam pemberitahuan atau semacam apa? Mengkhabarkan tentang tadi alangkah banyaknya atau betapa banyaknya, betapa seringnya engkau mengatakan ini kepadaku. Jadi memberitahukan hal tersebut ya, jadi bukan bertanya tetapi memberitahukan ya. Nah di sini dijelaskan hadhihi kam al-khabariyatu, ini adalah kam khabariyah
Jadi dalam kalimat tersebut, kam di situ adalah kam khobariyah. Artinya apa? Bukan kam al-istifhamiyah. Kan ada ya, salah satu adawatul istifham, salah satu ism istifham adalah kam, untuk menanyakan adat, untuk menanyakan jumlah. Misalnya di pembahasan atau pembahasan terdahulu ada contoh kam sayyaratan atau kam kitaban indaka, berapa jumlah kitab milikmu. Nah, di situ menanyakan jumlahnya, jumlah kitabnya. Itu dengan ism istifham kam. Nah, tetapi di sini kam di sini dalam kalimat tadi, dalam contoh tadi, di situ bukan digunakan untuk bertanya, tapi tadi mengkhabarkan, memberitahukan. Ya, sehingga tadi disebut dengan apa? Kam al-khobariyah. Kam khobariyah. Ini. Jadi kam untuk mengkhabarkan, memberitahukan. Ya, bukan untuk istifham, bukan untuk bertanya. Ini. Jadi fungsinya berbeda, maka namanya juga berbeda. Di sini kam khobariyah. Wa ma'naha katsirun, dan maknanya adalah katsir. Makna dari kam khobariyah ini adalah katsir, banyak. Artinya banyak. Kamarrotin, betapa banyaknya, atau berapa tadi alangkah banyaknya. Jadi diartikan semacam itu. Famakna jumlati, maka makna dari kalimat tersebut, qulta li hakadha marratin katsiratun, katsiratan. Qulta li hakadha marratin katsiratan. Jadi makna dari kalimat tersebut, kam marratin qulta li hakadha, maknanya adalah qulta li hakadha marratin katsiratan. Engkau mengatakan kepadaku hal ini, ya, engkau mengatakan seperti ini kepadaku, marratin katsiratan, berkali-kali, banyak. Marrat itu berkali-kali, katsirah banyak. Jadi banyak, berkali-kali atau sering kali, berulang kali, banyak sekali. Ini itu makna dari tadi kam marratin. Ya, jadi menunjukkan makna banyak. Ya, sehingga tadi diartikan apa? Betapa banyaknya, atau mungkin betapa seringnya. Ya, artinya di situ menunjukkan banyak. Ya, bisa dengan lafaz banyak atau sering atau yang semisalnya, ya, dalam bahasa Indonesia, ya. Itu. Jadi ini kam khobariyah, menunjukkan makna katsir, makna banyak. Ya. Nazkur ba'dha ahkamiha. Kami sebutkan beberapa hukum-hukumnya. Ya, hukum-hukum terkait dengan kam khobariyah tersebut. Awalan, yang pertama. Arafta, engkau telah mengetahui, anna kam al-istifhamiyata tamyizuha mansubun, bahwasannya kam istifhamiyah. Ya. Jadi sebelumnya dari ini kita tahu, dengan ini ya, kita tahu bahwasannya kam itu ada dua jenis. Kam ada dua jenis, yaitu kam istifhamiyah yang digunakan untuk bertanya, menanyakan jumlah. Kemudian jenis yang satunya adalah kam khobariyah. Kam khobariyah yang digunakan untuk tadi menunjukkan jumlah banyak, memberitahukan sesuatu yang jumlahnya banyak atau sering. Itu. Ya, jadi ada dua kam. Nah, di sini dibahas secara ringkas masing-masingnya. Yang pertama, arafta anna kam al-istifhamiyata tamyizuha mansubun, bahwasanya kam istifhamiyah tamyiznya itu mansub.
tamyiz dari kam istifhamiyah itu mansub. Yang dimaksud tamyiz apa? Tamyiz dari kam, yaitu ism yang disebutkan sesudah kam untuk menjelaskan tentang kam tersebut. Karena kalau hanya disebutkan kam itu saja tanpa ada tamyiz, tanpa ada ism yang menyertainya, maka bisa jadi itu tidak jelas maksud dari kata atau kalimat tersebut. Misalkan di situ ada contoh ya. Nahwu contoh, kam kitaban indaka. Kam kitaban indaka. Nah, di sini kamnya kam istifhamiyah. Kam untuk bertanya, untuk istifham. Berapa kitab milikmu? Berapakah jumlah kitab milikmu? Nah, kam di sini disertai tamyiz, yaitu pada kata kitaban. Kitaban ini tamyiz dari kam. Tamyiz ism yang mansub ya pada kam istifhamiyah ya, untuk menjelaskan maksud dari kam tersebut. Kalau tidak ada tamyiz, maka makna dari kam itu menjadi tidak jelas. Masih belum jelas yang dimaksud apa. Misalkan kalau ditanyakan dari contoh ini, kalau hanya kalimatnya seperti ini, kam indaka, berapa milikmu? Nah, orang yang ditanya ya bingung menjawabnya. Apanya? Berapa milikmu? Apanya? Berapa itu berapa jumlah apa? Apakah buku, atau pena, atau tas, atau sepeda, atau apa? Tidak jelas. Yang dimaksud, yang ditanyakan jumlah dari apa. Sehingga perlu apa? Perlu adanya tamyiz, sesuatu yang menjelaskan makna dari kam tersebut, supaya jelas, supaya tidak rancu, tidak membingungkan. Ya, sehingga tadi perlu adanya tamyiz dari kam istifhamiyah tersebut, yakni pada kata kitaban. Ini sebagai tamyiz dari kam. Jadi dia menjelaskan kam tersebut. Nah, tamyiz dari kam istifhamiyah ini mansub. Seperti pada contoh tersebut, kitaban, ini tamyiz dari kam istifhamiyah, dia mansub. Ya, tandanya fathah. Kitaban. Ya, huruf akhirnya fathah ya, sebagai tanda nasabnya. Kam kitaban indaka. Berapa jumlah kitab, berapa jumlah buku ya, indaka di sisimu atau milikmu atau padamu. Ya, jadi dengan adanya tamyiz kitaban misalnya, maka menjadi jelas makna atau maksud dari kam tersebut, kam istifhamiyah. Ini ya. Jadi ini tentang kam istifhamiyah. Tamyiznya mansub. Kemudian disebutkan sesudahnya wa yajuzu jarruhu idza jurrat kam bi harfi jarrin. Wa yajuzu jarruhu, dan bolehnya menjarkannya. Boleh menjarkan tamyiz kam istifhamiyah. Ya, jarruhu, menjarkan dia. Dia di sini merujuk pada tamyiz. Tamyiz kam istifhamiyah. Ya, jadi hukum asalnya tadi apa? Tamyiz kam istifhamiyah mansub. Tetapi dalam keadaan tertentu itu boleh menjarkannya, boleh majrur. Kapan? Di mana? Bagaimana? Idza jurrat kam biharfi jarrin. Jika kam istifhamiyah itu dijarkan oleh huruf jar. Jadi bolehnya tamyiz itu majrur ketika kam itu dijarkan oleh huruf jar. Ya, berarti kalau kam itu tidak dijarkan oleh huruf jar, maka tamyiz tidak boleh majrur.
tamyiz dari kam istifhamiyah tidak boleh majrur, harus mansub. Ini. Tetapi kalau kam tersebut dijarkan oleh huruf jar, kam istifhamiyah ini didahului oleh huruf jar, maka tamyiznya boleh menjadi majrur. Ini boleh mansub, boleh menjadi majrur. Nahwu contoh. Bikam riyalan hadal qalamu, bikam. Ya, kam didahului oleh huruf jar, yaitu ba. Bikam. Ba-nya huruf jar. Masuk pada kam atau mendahului kam. Ya, sehingga kam itu dijarkan atau dijarkan secara mahal ya oleh ba tersebut. Bikam. Nah, pada keadaan ini maka bagaimana tamyiznya? Boleh mansub sebagaimana hukum asalnya tadi, bikam riyalan. Ya, bikam riyalan hadal qalamu. Nah, riyalan ini tamyiz dari kam istifhamiyah tersebut, keadaannya mansub. Tetap mansub sebagaimana hukum asalnya tadi. Bikam riyalan. Atau boleh menjadi majrur karena kam didahului oleh huruf jar, menjadi contoh yang kelanjutannya menjadi bikam riyalin hadal qalamu, bikam riyalin hadal qalamu. Di sini riyalin ini tamyiz dari kam istifhamiyah yang didahului oleh huruf jar, bikam riyalin. Ya, tamyiznya ini riyalin, ya, ini majrur, ya, tanda jarnya kasrah, riyalin. Ya, ini. Kenapa di sini tamyiz ini majrur? Karena kam istifhamiyah didahului oleh huruf jar. Dalam contoh ini huruf ba, bi kam. Ini. Jadi ketika kam itu dijarkan oleh huruf jar atau kam istifhamiyah itu didahului oleh huruf jar, maka tamyiz dari kam tersebut boleh tetap mansub sebagaimana hukum asal, atau boleh pula dia menjadi majrur seperti pada contoh ini, ya. Bikam riyalan atau boleh bikam riyalin. Ya. Itu untuk apa? Kam istifhamiyah. Untuk kam istifhamiyah, kam yang digunakan untuk bertanya. Kemudian berikutnya, amma tamyizu kam al-khabariyati fayajibu jarruhu. Amma tamyizu kam al-khabariyati fayajibu jarruhu. Adapun tamyiz dari kam khabariyah, ya, kam khabariyah, ya, di sini ya, bukan istifhamiyah. Kam khabariyah, tamyiznya bagaimana? Fayajibu jarruhu, maka wajib menjarkannya. Wajib keadaannya itu jar. Ya, tidak boleh nasab, tidak boleh mansub ataupun yang lain, harus jar. Ini. Karena di situ dikatakan fayajibu, yajibu, wajib, harus. Tidak, bisa tidak, harus seperti itu. Ini. Jadi tamyiz dari kam khabariyah itu wajib majrur atau jar. Nahwu contoh, kam najmin fis samai. Kam najmin fis samai. Betapa banyaknya bintang di langit. Tadi sudah dijelaskan maknanya kafir, ya. Makna dari kam khabariyah adalah kafir. Sehingga artinya ya seperti itu. Kam najmin fis samai, alangkah banyaknya atau betapa banyaknya bintang di langit itu. Ini kam, di sini kam khabariyah. Kemudian najmin itu tamyiz dari kam,
dia majrur, ya, najmin majrur, tanda jarnya kasrah. Harus seperti ini, tidak boleh menjadi mansub, tidak boleh menjadi misalkan najman, tidak boleh. Kalau itu kamnya kam khobariyah. Ya. Perhatikan, bedakan. Ya, ini untuk kam khobariyah. Kam khobariyah, tamyiznya wajib jar. Ini. Waqad yujarru bimin, dan terkadang tamyiz tersebut, tamyiz dari kam khobariyah itu dijarkan dengan min. Jadi ada huruf min, huruf jar, ya, min, yang mendahului tamyiz kam khobariyah tersebut. Nahwu qaulihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala dalam ayat di surah Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idnillahi. Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyaknya, alangkah banyaknya golongan yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, mengalahkan golongan yang banyak, bi'idnillahi, dengan izin Allah. Nah, di sini kam itu kam khobariyah, bukan untuk bertanya, tapi mengkhabarkan, menunjukkan jumlah banyak. Kemudian tamyiznya fi'atin, tamyiznya pada kata fi'atin, dan tamyiz ini dijarkan oleh min, ada huruf jar yaitu min yang mendahuluinya, min fi'atin. Ya, ini. Nah, di sini jelas karena ada min, ya, dia menjadi majrur, jelas. Dan juga seandainya tidak ada min, kalau itu kamnya kam khobariyah, ya tetap majrur seperti tadi, kam najmin. Ini. Jadi ini untuk tamyiz kam khobariyah. Ya. Dia wajib majrur, wajib jar, dan terkadang dia juga didahului oleh huruf min, sehingga menjadi lebih jelas jarnya. Kam min fi'atin. Ini ya, ini tentang tamyiz dari kam. Jadi bedakan mana kam istifhamiyah dan mana kam khabariyah. Lalu bagaimana pula keadaan tamyiz dari masing-masing kam tersebut. Bagaimana tamyiz dari kam istifhamiyah, bagaimana tamyiz dari kam khobariyah. Kemudian hukum yang kedua, tadi hukum yang pertama ya, arafta anna dan seterusnya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tanian yang kedua, hukum yang kedua terkait dengan kam ini. Tamyizu kam al-istifhamiyati mufradun. Tamyiz dari kam istifhamiyah itu mufrad. Ya, tamyiz untuk kam istifhamiyah itu mufrad. Artinya keadaan lafadznya termasuk isim yang mufrad, yang menunjukkan jumlah satu, bukan bentuk jamak, tapi mufrad. Seperti contoh tadi, kam kitaban, kam qalaman, kam sayyaratan, kam, ya, kaza, dan seterusnya. Jadi lafadznya mufrad untuk tamyiz dari kam istifhamiyah. Amma tamyizu kam al-khabariyati fa mufradun aw majmu'un. Adapun tamyiz dari kam khabariyah, tamyiz dari kam khabariyah, maka itu bisa mufrad atau bisa pula majmu', artinya jamak, dijamakkan atau dalam bentuk jamak. Ini tamyiz dari kam khabariyah, bisa mufrad ataupun juga bisa jamak. Nahwu misalnya, kam kitabin qara'ta, kam kitabin qara'ta, alangkah banyaknya kitab yang kau baca, betapa banyaknya kitab yang kau baca. Di sini tamyiz dari kam khabariyah, kitabin, yakni pada kata kitabin itu mufrad, kitab mufrad,
Ini boleh demikian. Atau boleh pula tamyiznya itu jamak menjadi contoh yang selanjutnya, kam kutubin qara'ta, kam kutubin qara'ta. Ya, artinya sama ya, betapa banyaknya kitab yang kau baca. Kutubin di sini tamyiz dari kam khobariyah, bentuknya jamak. Ya, kutubin jamak dari kitabin. Ya. Ini. Jadi untuk kam khobariyah tamyiznya boleh mufrad, boleh jamak. Wal ifradu aktaru wa ablaghu, dan yang ifrad yang menggunakan bentuk mufrad itu lebih banyak dan lebih ablagh, lebih baligh, lebih sampai, artinya lebih tinggi nilainya. Walaupun menggunakan bentuk jamak itu boleh, tetapi lebih utama menggunakan bentuk yang mufrad. Ya, untuk tamyiz kam khobariyah. Ini. Jadi ini hukum yang kedua. Untuk kam istifhamiyah, tamyiznya mufrad. Hanya satu bentuk ini untuk yang istifham. Ya, tamyiznya itu mufrad. Tidak boleh jamak, tidak bisa jamak. Untuk kam istifhamiyah. Adapun untuk kam khobariyah, ini tamyiznya boleh mufrad, boleh jamak. Tetapi yang utama, yang lebih utama, yang lebih banyak digunakan adalah yang mufrad. Ya, ini. Tetapi tetap boleh menggunakan jamak. Hanya saja keutamaan pada bentuk yang mufrad. Ini. Nah, kemudian di sini ditunjukkan dengan skema tentang kam ini. Kam ada dua macam ya di situ. Kam terbagi menjadi dua, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan yang sudah kita ketahui bersama pada pelajaran-pelajaran terdahulu, kam al-istifhamiyatu, kam istifhamiyah, kam yang digunakan untuk istifham atau yang bermakna istifham untuk bertanya. Contohnya, contoh di sini ini mewakili hukum-hukum yang disebutkan tadi ya. Bisa diperhatikan, dilihat contoh ini mewakili hukum yang tadi disebutkan ya. Kam kitaban 'indaka, kam kitaban 'indaka, berapa jumlah kitab milikmu, berapakah jumlah kitab yang ada padamu? Istifham, bertanya, menanyakan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada intonasi ya untuk bertanya. Berapa jumlah kitab milikmu? Kira-kira mengucapkannya seperti itu ya, dengan intonasi atau lagu seperti itu. Dalam bahasa Arab juga ada semacam itu ya. Nah, ya hampir-hampir sama. Kam kitaban 'indaka, berapa jumlah kitab milikmu? Berapa jumlah buku milikmu? Nah, di sini kamnya istifhamiyah. Maka perhatikan keadaan tamyiznya, yaitu kitaban, tamyiz dari kam istifhamiyah. Kitaban secara i'rab dia mansub ya, tandanya fathah. Dan secara bentuk atau jumlahnya ini mufrad. Kitaban ini lafaz mufrad, bukan jamak. Ya. Jadi ini tamyiz dari kam istifhamiyah, mansub, mufrad. Ya, mansub dan mufrad. Tadi sudah disebutkan hukum-hukumnya tadi ya. Ini dicontohkan dengan ini. Kam kitaban 'indaka. Kemudian ke jenis kam yang kedua, yaitu kam al-khobariyatu, kam khobariyah. Ada beberapa contoh di sini mewakili tadi hukum yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama kalimatnya kam kitabin 'indaka. Kam kitabin 'indaka. Alangkah banyaknya kitab milikmu, kitab yang ada padamu. Alangkah banyaknya atau betapa banyaknya buku milikmu. Nah, di sini menunjukkan makna katsir ya.
kam kitabin. Ini kam khobariyah. Sehingga di situ tamyiznya, yaitu pada kata kitabin, sesuai dengan hukum yang disebutkan tadi, tamyiz dari kam khobariyah, wajib jar. Kitabin itu jar atau majrur, ya, tandanya dengan kasrah. Kemudian mufrad lafadznya, ya, kitabin ini mufrad. Atau boleh pula diungkapkan dengan kalimat di bawahnya, kam min kitabin indaka, kam min kitabin indaka. Ini artinya sama. Nah, di sini tamyiznya kitabin dijarkan oleh min, didahului oleh min kitabin. Sebagaimana tadi juga sudah disebutkan, ya. Itu. Boleh seperti ini. Dan boleh pula pada kalimat di bawahnya, kam kutubin indaka. Kam kutubin indaka. Tamyiz dari kam khobariyah itu bentuknya jamak. Kutubin. Ini juga boleh. Nah, ini. Jadi ini dengan bagan atau skema ini supaya lebih jelas perbedaan antara kam istifhamiyah dengan kam khobariyah. Ya, jadi perbedaan itu tampak pada tamyiznya. Keadaan tamyiznya itu berbeda antara kam istifhamiyah dengan kam khobariyah. Sehingga tadi akan bisa diketahui perbedaan makna. Ya, ketika sudah digunakan dalam kalimat seperti ini, bisa diketahui makna dari kam tersebut. Apakah itu kam istifhamiyah ataukah itu kam khobariyah? Taunya dari tadi keadaan tamyiznya. Kalau tamyiznya mansub, mufrad, yaitu kemungkinan besar itu adalah kam. Ya, kalau mansub jelas itu adalah kam istifhamiyah. Ya. Kalau tamyiznya itu majrur, ya berarti itu kam khobariyah. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, latihan atau tamrin terkait dengan kam ini. Hawil kam al-istifhamiyata fima yali ila kam al-khabariyati. Hawil kam al-istifhamiyata. Ubahlah, gantilah kam istifhamiyah fima yali pada kalimat berikut ini ila kam al-khabariyati menjadi kam khabariyah. Ya, di sini kalimatnya menggunakan kam yang istifhamiyah. Ada beberapa kalimat. Kam rialan a'taitani, berapa rial yang engkau berikan kepadaku. Kam taliban ghabal yauma, berapa siswa yang absen, yang tidak hadir pada hari ini. Kam sa'atan nimta, berapa jam engkau tidur. Nah, di sini kamnya istifhamiyah untuk bertanya, menanyakan sesuatu. Itu diketahui dari tamyiznya. Tamyiz dari kam pada kalimat-kalimat ini mansub. Rialan, taliban, sa'atan, ya mansub. Berarti kamnya adalah istifhamiyah. Berarti itu digunakan untuk bertanya, atau makna dari kam tersebut adalah istifham, bertanya. Kalau bertanya tentunya ada diperlukan jawabannya. Secara umum begitu ya, sehingga nanti kalau ada kalimat itu, ya nanti dijawab. Yang ditanya menjawab. Kam rialan a'taitani, berapa real yang kau berikan padaku. Nanti yang ditanya menjawab, saya memberikan padamu sekian real misalkan. Kemudian kam taliban ghabal yauma, berapa murid yang tidak hadir hari ini. Maka nanti akan ada jawabannya. Sekian murid tidak hadir. Kam sa'atan minta, berapa jam, berapa lamanya. Bukan jam berapa ya. Kam sa'atan itu berapa jam. Berapa lamanya, waktu, berapa jam. Bukan bermakna jam berapa. Beda ya. Ya. Jam berapa itu nanti lain lagi ya, tidak dengan kam ya.
Jadi kam di sini menanyakan jumlah. Kam sa'atan, berapa jumlah jam? Minta engkau tidur. Apakah 1 jam, apakah selama 2 jam, atau 3 jam, dan seterusnya. Nah, ini butuh jawaban. Kenapa? Karena kam ini kam istifhamiyah. Nah, adapun kalau kam itu khobariyah, maka tidak butuh jawaban. Karena dia khobariyah, menunjukkan khobar atau pemberitahuan, menunjukkan makna kafir, makna yang banyak. Ini tidak membutuhkan jawaban. Nah, mungkin bisa ditambahkan satu lagi perbedaannya. Jadi kalau kam istifhamiyah itu membutuhkan jawaban, karena pertanyaan ya, itu membutuhkan jawaban. Adapun kam khobariyah itu tidak membutuhkan jawaban. Jadi kalau ada, misalkan ada orang mengucapkan kam, kemudian dilihat itu kam apa? Apakah istifhamiyah ataukah khobariyah? Kalau itu istifhamiyah, maka ya dijawab apa yang ditanyakan dia. Tetapi kalau itu kam khobariyah, ya tidak perlu dijawab, tidak usah dijawab, karena tidak butuh jawaban. Ya, ini. Kembali ke tamrin tadi ya. Jadi ubahlah kam istifhamiyah tersebut menjadi kam khobariyah. Contoh yang pertama, kam riyalan a'taitani, diubah kam ini menjadi khobariyah, maka kalimatnya berubah menjadi kam riyalin a'taitani, kam riyalin a'taitani. Jadi mengubah kam tersebut, yakni dengan mengubah tamyiznya, maka makna dari kam akan berubah. Yang semula kam itu istifhamiyah menjadi kam khobariyah. Ya, jadi dengan mengubah keadaan tamyiz dari kam tersebut. Ya, kalau istifhamiyah itu mansub, kam riyalan. Kalau khobariyah itu tamyiznya majrur, kam riyalin. Ya, kam riyalin a'taitani. Ya, betapa banyaknya real yang kau berikan padaku. Alangkah banyaknya real, seperti itu. Yang kedua, bisa dicoba. Kam talibin ghabal yawma. Ya, kam talibin ghabal yawma. Alangkah banyaknya pelajar yang tidak hadir hari ini. Ya, yang ketiga. Gantian. Kam sa'atin Nimta, ya. Kam sa'atin nimta. Betapa banyaknya, atau betapa banyaknya jam. Ya, gimana? Alangkah banyaknya waktu yang engkau gunakan tidur, ya, atau alangkah lamanya engkau tidur, ya, artinya lama di situ menunjukkan banyak pada waktu ya, dengan lama ya, atau yang semakna dengan itu ya. Ini kam riyalin, kam talibin, kam sa'atin. Nah, di situ kamnya khobariyah. Berikutnya, tanian tamrin yang kedua. Hawil kam al-khabariyata fil jumalil atiyati ila kam al-istifhamiyati. Ini kebalikannya. Ubahlah kam khabariyah pada kalimat-kalimat berikut ini menjadi kam istifhamiyah. Ya. Contoh yang pertama, kam babin lil masjidil harami. Kam babin lil masjidil harami. Alangkah banyaknya pintu pada Masjidil Haram. Nah, di sini kamnya khobariyah. Kenapa? Karena tamyiznya majrur. Babin. Ya, tamyiz dari kam ini majrur. Tapi ini kam khobariyah. Menunjukkan makna banyak. Betapa banyaknya pintu di Masjidil Haram. Alangkah banyaknya pintu pada Masjidil Haram. Ini. Nah, kemudian diubah menjadi kam istifhamiyah.
diubah menjadi kam yang bermakna pertanyaan, menjadi kam baban, ya, kam baban lil masjidil harami, ya, kam baban lil masjidil harami, berapakah jumlah pintu pada masjidil haram, ya, menjadi pertanyaan, ya, berapakah jumlah pintu pada masjidil haram, itu. Nah, di situ tamyiznya mansub, baban, ya. Yang kedua, dicoba. Ya. Ya, asalnya kam min masjidin fi hadhil madinati, atau fi hadhil madinati shaghirati. Alangkah banyaknya, betapa banyaknya masjid di kota ini atau di kota yang kecil ini. Nah, di situ kam khobariyah, tamyiznya majrur. Dan di sini didahului oleh min, kam min masjidin. Ya, kemudian diubah menjadi kam istifhamiyah, menjadi mansub. Nah, kalau menjadi mansub tentunya minnya dihilangkan. Ada min huruf jar tadi, ya, min masjidin, minnya dihilangkan. Jadi langsung ke masjidnya. Kam masjidan, ya, menjadi seperti itu. Minnya dihilangkan. Kam masjidan fi hadhil madinati, fi hadhil madinati shaghirati. Berapakah jumlah masjid di kota ini atau di kota kecil ini? Berikutnya. Yang ketiga, kita coba. Ya. Iya. Kam dawaan tatanawalu, asalnya kam dawain tatanawalu. Alangkah banyaknya obat yang engkau minum. Dawa, obat, ya. Kemudian tatanawalu, di sini maksudnya mengkonsumsi atau mudahnya minum obat itu. Jadi kam dawain tatanawalu, betapa banyaknya obat yang engkau peroleh atau yang engkau konsumsi. Ya, kemudian diubah menjadi istifham, maka dawain berubah menjadi mansub, menjadi kam dawaan tatanawalu, berapakah jumlah obat yang engkau peroleh atau yang engkau konsumsi. Ini jadi mengubah kam dari khobariyah menjadi istifhamiyah, ataupun yang tadi mengubah kam dari istifhamiyah menjadi khobariyah. Jadi penentunya untuk menentukan makna kam itu pada tamyiznya. Keadaan tamyiz itu mempengaruhi makna dari kam tersebut, ya. Kemudian berikutnya satu faedah di sini, yunabbihul mudarrisu at-tullaba. Yunabbihul mudarrisu at-tullaba. Jadi mudarris itu yunabbihu, memperingatkan, memberikan tanbih, memberikan peringatan, ya, mengingatkan at-tullaba kepada para tullab, para siswa. Li, untuk apa? Apa yang diingatkan? Awalan, yang pertama, litanghini, at-tanghini al-khassi, yaitu al-khassi, at-tanghinil khassi bikulli min kam al-istifhamiyati wa kam al-khabariyati. Ya, tanghim itu tadi apa? Intonasi, ya, melakukan atau intonasi, ya, mengucapkan dengan nada suara, ya, intonasi atau melakukan. Ini at-tanghimil khassi, tanghim, melakukan secara khusus, ya, al-khassi, yang khusus, ya, jadi intonasi yang khusus, bikulli min kamil istifhamiyati wa kamil khabariyati, pada masing-masing dari kam istifhamiyah dan kam khabariyah. Ya, sesuai dengan tadi fungsinya atau maknanya. Kalau istifham, bertanya, ada tanghim,
ada intonasi khususnya untuk bertanya. Tadi yang misalkan apa? Kam kitaban 'indaka, atau yang semisal itu ya, intonasinya, lagunya. Kam kitaban 'indaka, berapa jumlah kitabmu? Adapun untuk khobariyah, tentunya tanghim atau intonasinya tidak seperti itu, agak lebih datar dan lebih meninggi. Kam kitabin 'indaka, kam kitabin 'indaka, atau yang semisalnya. Alangkah banyaknya bukumu. Ya, berbeda ya ketika bertanya dengan ketika memberitahukan, dengan tadi menunjukkan jumlah banyak, tentunya nadanya, intonasinya berbeda. Berapa jumlah bukumu? Dengan alangkah banyaknya jumlah bukumu. Ya, itu ya. Kam kitaban 'indaka, kam kitabin 'indaka. Ini. Itu tanghim. Ya. Jadi apa? Tadi melakukan atau intonasi tadi ya. Ini perlu diperhatikan supaya sesuai antara makna dengan ucapan dengan tadi intonasinya. Karena intonasi juga ada pengaruh ya dalam orang memahami ucapan. Intonasi itu juga ada pengaruhnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang diperingatkan mudaris kepada para tulab, alamatut tarqimi. Alamatut tarqimi al-khassati bikullin minhuma. Jadi tanda tarqim. Alamatut tarqimi, tanda tarqim. Ya, maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia apa? Tanda baca. Ya, tarqim kalau secara lafaz itu artinya penomoran, memberikan nomor, memberikan tanda. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut tanda baca. Jadi mudaris memperingatkan pada para tulab untuk alamat tarqimil khassati, tanda baca yang khusus bikullin minhuma, untuk masing-masing dari keduanya, masing-masing dari tadi kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Apa itu tanda baca tersebut? Ya, kalau kam istifhamiyah untuk bertanya, tentunya tandanya juga tanda tanya yang melengkung itu ya. Nah, di situ ditunjukkan tandanya tanda tanya yang melengkung. Ini untuk kam istifhamiyah. Sehingga dari contoh-contoh tadi, ketika kam di situ bermakna istifham, maka penulisannya diakhiri dengan tanda tanya ini. Ya, alamat tarqim yang berupa tanda tanya. Ya. Adapun untuk kam khobariyah, di situ disertai dengan tanda tanda seru. Ya, tanda seru yang tegak lurus. Dan juga bisa diperhatikan dari contoh-contoh tadi, untuk kam khobariyah di akhir kalimat tersebut ada tanda serunya, menunjukkan ini kam khobariyah. Ini. Jadi secara penulisan juga disertai dengan alamat tarqim al-khassah untuk masing-masingnya berbeda. Tanda untuk kam istifhamiyah berbeda dengan tanda untuk kam khobariyah. Ini jadi tanghim intonasinya berbeda, kemudian alamat tarqim tanda bacanya juga berbeda antara kam istifhamiyah dengan kam khobariyah. Ini. Ada pertanyaan dari ini tentang kam? Ya. Kalau tidak ada, untuk kam pembahasannya selesai sampai ini. Yang berikutnya pembahasan yang lain ya, bab yang lain, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Untuk malam ini sampai ini dulu. Alakum minkum, kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.